kenikmatan yang banyak seharusnya senantiasa meningkatkan kualitas ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ya, itu sangatlah berharga ketika kita sedang tidak mendapatkan kenikmatan tersebut. Bayangkan Pak ya, bisa dibayangkan ya, kalau kita itu sedang sehat ya, maka kenikmatan sehat itu seolah-olah menjadi kenikmatan yang itu biasa-biasa saja ya. Tapi ketika kita sedang ditimpa ujian berupa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau panjenengan semuanya ya, kalau pengen kemudian menguji ya, menguji kenikmatan yang Allah berikan itu, silakan untuk ziarah ke rumah sakit ya. Betapa banyak saudara-saudara kita yang di sana yang ditimpa musibah berupa sakit oleh Allah, itu senantiasa kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa melakukan zikir kepada Allah. Sing biasane niku boten tau zikir niku nggih. Tapi ketika dia masuk rumah sakit, bibirnya selalu basah dengan kalimat-kalimat istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan orang ini tidak pernah berzikir ya, di setiap harinya. Allah a'lam ya, bisa jadi. Karena apa? Karena ketika kondisi genting itu biasanya orang akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah kemudian menemani istri ketika lahiran anak saya yang ketiga ya. Waktu itu kami masih tinggal di Jakarta ya, karena saya lama di Jakarta. Kemudian ketika itu di klinik ya, suatu klinik ya, dan itu ada 2 orang saja yang kemudian melahirkan, salah satunya ada istri saya. Kebetulan ketika itu saya sendiri ya, sama 2 anak saya. Jadi memang tidak ada yang membantu karena orang tua di Solo dan mertua saya di Lampung. Jadi kita hidup sudah biasa mandiri ya. Ketika melahirkan itu ya sudah ya, saya mengurusi sambil ngurusin anak-anak sambil jaga istri ya. Di ruangan yang satu lagi itu juga ada seorang ibu ya, ibu-ibu muda yang mereka ingin melahirkan ya. Orang ini kemudian ingin melahirkan dan sama-sama kemudian kita berkumpul. Yang menunggu itu berkumpul di ruang tunggu, ngobrol dan sebagainya. Dan kemudian jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba ketika ya di ruangan sebelah itu ya ada anaknya yang ingin melahirkan ya. Artinya ibunya ini yang menunggu ya bersama saya. Kemudian anak perempuannya ini ingin melahirkan. Dan kondisinya ketika itu sangat histeris sekali, sangat-sangat histeris sekali. Teriak sana, teriak sini gitu ya. Ibaratnya sudah mulai pembukaan gitu nih. Kalau ibu-ibu mungkin pernah merasakan, kalau bapak-bapak insya Allah bukan pernah ya. Tidak pernah merasakan bagaimana kondisi kontraksi kemudian pembukaan ya. Mungkin hanya menemani. Dan ketika itu tiba-tiba ibunya itu yang dia namun tidak menutup aurat ya, tidak menggunakan jilbab, tiba-tiba langsung mengambil Al-Quran, mengambil mushaf dan membacakan surat Yasin. Tiba-tiba dia baca surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sambil jalan Pak. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursal. Batin saya ini ibu ini terkadang ora gitu ya. Ibu ini terdesak dengan situasi, anaknya sudah menjerit histeris, dia tidak berani menemani di dalam, tapi kemudian membaca Al-Quran, tapi tidak menggunakan penutup untuk menutupi auratnya gitu ya. Artinya dia pengen berbuat baik tapi kurang tepat gitu ya. Bisa jadi dia di luar itu nggak pernah baca Quran, tapi ketika itu kemudian ingat sama Allah, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, diri sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Nabi SAW ngendika bahwasanya kenalilah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi senangmu. Dekatilah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kamu sedang bahagia. Jadi seharusnya ketika kita itu sedang bahagia, sedang sehat, setelah terima gajian gitu. Setelah kemudian keluarganya sehat semua, anak-anaknya sehat semua, hartanya juga banyak, Masya Allah gitu ya. Tidak ada masalah yang kemudian membuat kita pusing, bebas dari cicilan misalkan. Ta'aruf ilallahi fir raha, kata Rasulullah SAW.
Dekatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi bahagiamu. Kalau kita itu sebaliknya, kalau kita lagi susah, lagi sulit, baru kita kemudian mendekat sama Allah. Kalau kita lagi bahagia, kita lupa sama Allah. Kemudian dilanjutkan, ta'arraf ilallahi fil raha ya'rifka fi syiddah. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki ibadah kita, yang wajib maupun yang sunnah dalam kondisi bahagia, dalam kondisi kita sedang senang, tidak ada banyak masalah, harapannya apa? Harapannya adalah ya'rifka fi syiddah. Allah akan mengenali kita, Allah akan menolong kita dalam kondisi kita sedang sulit, dalam kondisi kita sedang sempit. Nah, makanya jamaah sekarang kita perlu kemudian mengubah pola berpikir kita, mengubah mindset kita untuk bagaimana ketika kita sedang bahagia, sedang tidak banyak masalah, dalam kondisi sehat, kita harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nanti ketika kita sedang sakit, sedang sempit, sedang sulit, itu Allah itu mengingat kita. Jangan kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang sebaliknya, datang kepada Allah kalau lagi sulit, kalau lagi punya banyak masalah, tapi kemudian sudah diberikan solusi oleh Allah, kemudian kita pergi begitu saja. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah, maka kita perlu kemudian mengecas diri kita untuk kemudian kita hadir di majelis-majelis ilmu. Tujuannya apa? Di antara tujuannya adalah badul jahli, menghilangkan kebodohan. Jadi kita hadir di majelis ilmu tujuannya untuk menghilangkan kebodohan. Baik ketika kita masih usia remaja, dewasa, ataupun sudah tua, ini ada syariat dari Rasulullah SAW untuk kemudian kita bertolabul ilmi, menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah akan meninggikan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan derajat yang sangat tinggi. Karena apa? Karena bersungguh-sungguh untuk bertolabul ilmi, menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan yang hadir semua di sini diberikan keistiqomahan untuk kemudian kita bisa bertolabul ilmi sampai akhir hayat kita. Amin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu semuanya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini yang saya ingin menyampaikan beberapa hal, ini sharing. Kalau mungkin ada yang kaget loh, Ustadznya cilik tenan gitu atau belum pernah melihat saya, kemudian saya tinggalnya di Sagrahan, di belakang Konimet. Saya biasanya di Sagrahan itu di barat SMP 2 Grogol. Saya biasanya imami di Masjid Al-Mukhtar, di Masjid Al-Mukhtar. Kemudian saya juga aslinya Ngeruki, tapi kemudian saya sejak SD, sejak lulus SD saya merantau, SMP di Pondok dan di Semarang, kemudian SMA di Jakarta, di Pondok juga dapat beasiswa, sampai kemudian saya kuliah dan saya bekerja sampai anak saya 3, kemudian saya pulang kampung di sini. Nanti yang mau ke Ngeruki atau ke Sagrahan bisa kita silaturahim, kemudian juga untuk kenalan lebih dekat lagi. Mungkin hanya itu sedikit perkenalan. Jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah ada sebuah doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ketika itu, doa ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat Nabi. Karena dulu, Rasulullah SAW itu adalah orang ataupun seorang pendidik, seorang pemimpin untuk para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau juga seorang ayah, beliau juga seorang suami dari 9 istri. Bayangkan, istrinya Nabi itu ada 9 dalam riwayat. Ada yang menyebutkan juga 11, tapi yang paling kuat riwayatnya ada 9 istrinya Nabi. Beliau juga mengurusi banyak perdagangan, Beliau juga seorang pedagang. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya paling sibuk,
Di dunia ini, ya, kalau ada orang yang merasa paling sibuk, boten enten waktu untuk ngaji, tidak ada waktu untuk bekerja, tidak ada waktu untuk hadir di majelis ilmu, maka ini sungguh sangat keterlaluan, sungguh sangat terlalu sekali. Bagaimana bisa dibayangkan Rasulullah SAW ketika itu membimbing para sahabat, mengurusi istri-istrinya dengan adil, kemudian menjadi pemimpin peperangan dan banyak yang lainnya, tapi beliau kemudian masih bisa, ya, mengajarkan kepada para sahabat, ya, masih bisa kemudian membimbing para istri-istrinya, ya. Itu tidak lebih sibuk kita itu dari Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kemudian kita beralasan, ya, saya tidak bisa ngaji Ustaz, karena apa? Karena waktu saya sibuk, ya, saya kerja terus setiap hari, ya. Bisa kemudian ketika weekend kita ngaji, ketika kita pada maghrib ngaji, karena ini adalah suatu tuntunan dari Rasulullah SAW. Dan ketika itu doa ini diajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum untuk kemudian bagaimana mereka bisa istiqomah, mereka bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW kemudian mengajarkan doa ini kepada para sahabat. Di antara doa yang diajarkan adalah Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Enten sing pun hafal loh. Ada yang sudah hafal? Ya, mungkin nanti ada pada jamaah sekalian. Ini doa untuk bagaimana kita meminta cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa dimudahkan untuk beramal soleh, beramal kebaikan dalam kehidupan kita. Dan doa ini sering kemudian dibaca oleh Nabi SAW dan diajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Moga sarang-sarang ya bisa diikuti. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amali yuqarribuni ila hubbika. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amali yuqarribuni ila hubbika. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keutamaan doa ini, ya, Nabi SAW meminta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma, ya Allah, ini aku memohon kepadamu, as'aluka hubbaka. Memohon apa? Memohon cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hubba man yuhibbuka. Kemudian yang kedua, Nabi SAW meminta cinta orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, beliau meminta cintanya Allah. Yang kedua, beliau meminta cintanya orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Beliau sallallahu alaihi wasallam meminta cinta terhadap suatu amalan, suatu perbuatan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada tiga. Yang pertama cintanya Allah, yang kedua adalah cintanya orang-orang yang mencintai Allah, yang ketiga adalah mencintai amalan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini nanti mungkin perlu dihafal, karena doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, dan itu kemudian menjadi doa yang sangat mustajabah, menjadi doa yang kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, ya? Ketika seseorang kemudian sudah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah diberikan keberkahan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah apa saja yang dibutuhkan, hajat apa saja, kemudian
kebutuhan apa saja, insya Allah akan dikabulkan. Karena apa? Karena orang ini sudah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikan kepada seluruh makhluknya secara adil, semuanya tanpa kecuali. Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah itu memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, baik yang beriman maupun tidak beriman, baik yang melata maupun tidak. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, dan tidaklah kemudian binatang-binatang ternak itu, hewan-hewan melata itu, mereka hidup kecuali diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Pak, kecoa niku makme napa, Pak? Kira-kira roti. Roti. Kalau tikus itu pemakan apa saja, gereh dimakan, ataupun daging, donat juga dimakan, roti dan lain sebagainya. Tapi hewan-hewan yang berada di lautan, kemudian semut, kemudian kalajin dan lain sebagainya, mereka itu hidup karena rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hewan sekecil apapun itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kasih sayangnya Allah, sifat rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya diberikan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bedanya. Makanya jamaah sekalian, kita perlu kemudian meminta kepada Allah untuk senantiasa diberikan keistiqomahan dalam beramal soleh. Di antara doanya tadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 tanda bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencintai hambanya. Yang pertama, tanda yang pertama adalah, nanti bisa dicek ya Pak. Ceknya ke siapa? Ke diri kita masing-masing. Apakah Allah itu sudah cinta sama kita atau belum? Yang pertama, ketika seseorang itu dimudahkan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Jadi seseorang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimudahkan untuk mengerjakan ketaatan dan amal soleh selanjutnya. Wa min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya kebaikan, diterimanya amal soleh kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan setelahnya. Kalau misalkan kita setiap hari bisa membaca Al-Quran 2 halaman, kemudian besok bisa kemudian 2 halaman lagi, besok 2 halaman lagi, lusa 2 halaman lagi, dan seterusnya. Artinya berarti Allah itu sudah memberikan kita kemudahan untuk kita beramal soleh. Akan tetapi sebaliknya, wa min jazail hasanah al-hasanatu ba'daha. Dan ketika Allah itu sudah kemudian tidak memberikan kasih sayang kepada kita, ketika kita melakukan keburukan, kemaksiatan, maka kita juga dimudahkan untuk kemaksiatan setelahnya. Kalau orang itu terbiasa ngapusi, terbiasa berbohong, maka dia akan terus senantiasa berbohong. Terus kemudian dia berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah terbiasa. Jadi bagaimana seorang hamba itu ketika mendapatkan cintanya Allah, dia dimudahkan untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan, walaupun itu sedikit. Kalau panjenengan misalkan sudah istiqomah, bisa bangun sholat malam misalkan, setiap malam bangun qiyamul lail, karena qiyamul lail itu adalah di antara tandanya orang-orang yang beriman dan dicintai Allah. Orang-orang beriman dan dicintai Allah itu di antara cirinya, Pak, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu tidurnya sedikit, Pak. Jadi orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dan cintanya Allah itu, yang mendapatkan surga, itu tidurnya sedikit. Nabi itu kalau tidak ada acara yang mendesak setelah sholat isya itu langsung beliau tidur. Kemudian nanti bangun di sepertiga malam, kemudian beliau sholat qiyamul lail sampai menjelang subuh. Tapi sebelum subuh beliau sempat kemudian merebahkan badannya sebentar, kemudian tidak lama adzan, kemudian dia sholat
sholat fajar kemudian sholat subuh. Ini kebiasaannya Rasulullah SAW. Artinya tidurnya itu sedikit. Dan orang-orang soleh terdahulu juga sama. Kemudian ciri yang kedua, wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang soleh terdahulu, orang-orang yang beriman yang dicintai Allah, itu mereka yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di waktu sahur itu ya sekiranya 3:30 lah kalau sekarang, sampai menjelang subuh ya. Itu waktu-waktu sahur itu orang-orang soleh punya kebiasaan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kemudian kita mencontoh dan meneladani Rasulullah dan orang-orang soleh terdahulu? Bagaimana kita bisa qiyamul lail, walaupun itu sedikit Pak, 2 rakaat dan 1 witir, tapi dikerjakan setiap hari, ini lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan kita qiyamul lail 1 bulan 1 kali, atau bahkan 1 tahun 1 kali tapi 11 rakaat, yaitu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan sholat 11 rakaat itu sudah termasuk witir ya. Itu juga diantara bentuk kemudahan dari Allah. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mengistiqomahkan ya? Di luar bulan Ramadan kita senantiasa juga qiyamul lail. Tidak hanya yang sepuh-sepuh, tapi yang muda juga sama. Semangatnya jangan mau kalah sama yang sudah sepuh. Karena ibadah itu tidak mengenal usia. Yang sepuh ataupun yang masih muda, semuanya sama derajatnya si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti di akhirat tidak ditanya kemudian usiamu berapa ya? Tidak ditanya. Yang ditanya adalah bagaimana amal kebaikanmu, bagaimana hartamu didapatkan dan untuk apa dibelanjakan gitu. Tidak kemudian ditanya usia, tapi bagaimana usianya itu bisa panjang dan mendapatkan keberkahan di dalam. Nah, ini diantara tandanya Allah memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana kita mengistiqomahkan amalan yang sedikit tapi dilakukan secara konsisten, secara kontinu, ini lebih dicintai Allah dibandingkan amal yang banyak tapi kemudian tidak dikerjakan dengan istiqomah. Rasulullah SAW ngendika, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dikerjakan secara konsisten, terus menerus, walaupun itu jumlahnya sedikit ya. Ngaji 2 halaman tapi setiap hari, ini lebih baik ya. Kalau bisa lebih 5 halaman atau setengah juz ya. Atau bahkan 1 juz. Ada komunitas namanya one day one juz ya. Kalau belum 1 juz, boleh tidur ya. Nanti absen di grup WhatsApp gitu ya. Saya sudah ngaji 1 juz gitu ya. Yang lain juga sama. Ini sampai kemudian orang-orang berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, bagaimana ketika Allah sudah mencintai kita, Allah akan memberikan kemudahan untuk kita beramal soleh, senantiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ketika Allah mencintai kita, kita senantiasa diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tanda bentuk kasih sayangnya Allah itu kita mendapatkan ujian. Nek ujiane tambah gede, tambah angel, maka dia adalah hamba yang paling dicintai Allah. Bayangkan Nabi Ayub alaihi salam, beliau menderita penyakit kulit ya. Penyakit kulit selama hidupnya. Bisa dibayangkan itu bagaimana kondisinya Nabi Ayub ya, alaihi salam ya. Beliau mendapatkan ujian yang sangat luar biasa. Menderita penyakit kulit sampai kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah, memohon supaya penyakitnya itu disembuhkan ya. Itu selama hidupnya beliau. Ini diantara bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian tidak hanya bentuknya penyakit, banyak ya. Ada rasul-rasul ulul azmi ya. Ada 5 nabi yang kemudian termasuk kategori ulul azmi ya. Kalau dulu waktu SD itu singkatannya NIMIM ya. Nuh ya. Kemudian ada Ibrahim,
ya, kemudian ada Muhammad SAW, kemudian ada Nabiullah Musa, ya. Mereka itu dan juga Nabi Isa, ya, alaihissalam. Mereka itu adalah para nabi yang diberikan ujian melebihi nabi-nabi yang lain. Bayangkan Nabi Nuh alaihissalam diberikan ujian berupa anaknya. Anaknya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diminta untuk naik ke kapalnya Nabi Nuh untuk kemudian mengikuti beliau dan kaumnya, tapi anaknya ini malah apa? Tidak mau. Enggan untuk ikut kapal bapaknya. Akhirnya apa? Hanyut anaknya ini, ya. Naik ke bukit kemudian hanyut akhirnya. Ini diantara bentuk ujian yang Nabi Nuh itu berdakwah ratusan tahun lamanya. Ada juga Nabi Muhammad SAW yang beliau diuji oleh pamannya, yang kemudian sampai akhir hayatnya beliau, pamannya Rasulullah SAW tidak berislam kepada Allah, tidak kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin di antara kita juga banyak yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji ekonominya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan suaminya, ya. Bojo kula niku anu Ustaz. Nek ning jopo wadul-wadul karo wong gitu. Kalau di luar suka curhat, bahkan urusan rumah tangga juga disampaikan sama orang-orang gitu. Nah, ini ujian ya untuk suaminya, ya. Kalau yang curhat itu istrinya, tapi kalau yang curhat itu bapaknya, wadul-wadul ke orang, membuka aib rumah tangga, maka ini menjadi ujian bagi istrinya. Ada juga yang diuji dengan anaknya, Pak. Anaknya itu, ya, saya punya ustadz, ya. Ustadz ini anaknya kebetulan banyak, ada 12 anaknya. Beliau ini salah seorang ustadz senior di Solo, anaknya 12. Beliau itu sering cerita, ya, anak saya itu saya masukkan pondok, kabur Ustaz. Saya masukkan pondok, pindah pondok lagi, kabur lagi. Sampai pindah berkali-kali masuk pondok. Anaknya itu buatan betah, ya, tidak betah kemudian berada di pondok. Padahal anaknya Ustaz besar, bahkan beliau juga punya pondok sendiri. Tapi kemudian anaknya itu disekolahkan di pondok dan itu tidak satu orang, ya, ada beberapa orang. Kabur akhirnya apa? Beliau kemudian berlapang dada. Mungkin ini diantara bentuk ujiannya Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Akhirnya beliau rela mensekolahkan anaknya tidak di pondok, dengan kemudian mengembangkan potensi yang ada pada diri anaknya tersebut. Akhirnya ada yang ahli di fotografer gitu, ya. Ada juga yang bisa menggantikan untuk berdagang, ya, di tokonya beliau itu. Nah, ini di antara bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di antara bentuk ujiannya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. Dan ini banyak jemaah sekalian. Mungkin juga yang hadir di sini termasuk saya juga mengalami, ya. Kok aku ya Allah yang diuji seperti ini, ya? Kenapa kok ujian ini menimpa saya gitu, ya? Maka yakinlah jamaah sekalian, ketika ujian itu diberikan kepada Anda semuanya, kepada kita semuanya, kula lan panjenengan semuanya, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi yang terbaik dan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang itu diberikan ujian, Allah itu tahu kalau kita itu mampu, Pak, untuk kemudian menyelesaikan ujian itu. Karena ini di antara tanda cintanya Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui lisan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu." Sesungguhnya besarnya pahala itu setara dengan besarnya ujian yang diberikan Allah kepada kita. Semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, mencintai seseorang, maka akan diuji orang tersebut, akan diuji kaum tersebut. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian kita bermudah-mudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, cobaan dari Allah, maka kita berusaha untuk berlapang dada.
bersabar atas ujian itu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kebaikan dan solusi yang terbaik untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, di antara bukti tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan teguran. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan peringatan kepada hamba-hambanya yang Allah cintai ketika berbuat kemaksiatan, ketika berbuat salah. Kalau Allah itu sudah cinta sama kita, ketika kita berbuat salah, berbuat kemaksiatan, maka Allah akan menegur kita ketika di dunia. Ada yang pernah mengalami ya? Berbuat salah, berbuat dosa, kemudian langsung Allah tegur. Kebetulan saya sendiri pernah mengalami ya. Dan ini termasuk di antara musibah terbesar buat saya pribadi. Jadi tahun 2013 waktu saya masih kuliah di Jakarta itu, qadarullah, motor yang baru saya beli 1 bulan itu hilang. Plus surat-suratnya ya, karena surat-suratnya itu ditaruh di jok motor waktu itu, STNK-nya. Kalau BPKB-nya masih ada. Jadi motor yang saya pakai untuk kuliah itu, biasanya kuliah, itu dicuri oleh orang. Yang dimana ketika dicuri itu, biasanya saya tidak pernah menginap di tempat itu ya. Karena saya waktu itu tinggal sama teman-teman, dan ketika itu ada kegiatan bakti sosial ya, Hilal Ahmar waktu itu ya, saya kemudian diminta untuk tinggal di situ ya. Karena hujan, kemudian sudah nginap di sini aja ya. Nanti kita siapkan untuk tempat tidurnya ya. Karena sudah malam, kemudian saya nginap di situ. Dan biasanya di depan kantor itu setiap malam itu motor tidak pernah dimasukkan dan tidak ada kecurian. Jarang terjadi pencurian di situ. Dan qadarullah, kok pas kula nginep teng mriku ya. Kemudian pagi hari menjelang sholat subuh motor saya diambil oleh pencuri. Saya tanya sama teman-teman, loh ada yang pakai motor saya enggak? Loh enggak ada, tapi kuncinya di kantong saya. Berarti kan nggak ada yang pakai, motor itu hilang sendiri. Tapi ada 2 motor yang lainnya itu tidak hilang. Kemudian ketika itu jamaah sekalian, saya merasa teringat kemudian dari hadis ya, dari Rasulullah SAW. Ya. Di antara hadisnya adalah bagaimana seorang itu ketika dicintai oleh Allah SWT, maka akan memberikan teguran, memberikan peringatan ketika dia masih di dunia. Akhirnya apa? Saya teringat itu, dan saya berusaha untuk legowo. Berlapang dada dan bersabar atas musibah itu, karena kemudian saya teringat pernah kemudian saya malas untuk kemudian melanjutkan kuliah waktu itu ya. Karena satu dan lain hal ya, karena ada kegiatan-kegiatan lain, akhirnya kemudian saya beristighfar ya, dan kemudian semangat lagi untuk melanjutkan kuliah ya. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga, bagaimana ketika Allah mencintai kita, kita akan diberikan peringatan, diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kalau kita melakukan kemaksiatan. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala ya, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Jadi ada 3 tadi, bagaimana seseorang yang sudah dicintai oleh Allah, maka dia akan diberikan kemudahan untuk mengerjakan kebaikan, diberikan kemudahan untuk mengerjakan ketaatan. Yang kedua, seseorang yang dicintai Allah akan diberikan ujian sesuai dengan kemampuannya. Semakin besar ujian yang dia terima, semakin besar pula pahalanya. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan peringatan, memberikan teguran kepada hamba-hambanya yang beriman ketika melakukan kekhilafan, kesalahan ataupun kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, kita semuanya hadir di sini senantiasa kemudian diberikan kemudahan, diberikan keistiqomahan. Yang jangan lupa kemudian kita berdoa ya, karena doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman, merubah yang mustahil menjadi kenyataan. Kita tidak mampu kemudian kita berjuang sendiri tanpa mengandalkan Allah. Semuanya kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita. Urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak, urusan mendidik anak juga perlu kemudian kita berdoa, minta kemudahan oleh Allah. Urusan melunasi hutang misalkan, yang sedang punya hutang, kita perlu minta pertolongan sama Allah, Pak. Karena Allahul Musta'an, Allah itu adalah yang maha pemberi pertolongan ya. Jangan
jangan sampai kemudian kita termasuk hamba-hamba Allah yang menyombongkan diri kita, tidak mau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita tidak mau meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan kita berusaha, dengan kita berdoa kepada Allah, Allah senantiasa memberikan kesabaran, keteguhan hati untuk kemudian menghadapi masa depan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang, kemudian SMA di Jakarta, di Pondok juga dapat beasiswa, sampai kemudian saya kuliah dan saya bekerja sampai anak saya 3, kemudian saya pulang kampung di sini. Nanti yang mau ke Merudi atau ke Sanggahan bisa kita silaturahim, kemudian juga untuk kenalan lebih dekat lagi. Mungkin hanya itu sedikit perkenalan. Doakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah ada sebuah doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ketika itu, ya, doa ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat Nabi. Ya, karena dulu, ya, Rasulullah SAW itu adalah orang ataupun seorang pendidik, seorang pemimpin untuk para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau juga seorang ayah. Beliau juga seorang suami dari 9 istri. Bayangkan, istrinya Nabi itu ada 9 dalam riwayat. Ada yang menyebutkan juga 11, ya. Tapi yang paling kuat riwayatnya ada 9 istrinya Nabi. Beliau juga mengurusi banyak perdagangan, ya. Beliau juga seorang pedagang. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya paling sibuk, ya, di dunia ini, kalau ada orang yang merasa paling sibuk, boten enten waktu untuk ngaji, tidak ada waktu untuk bekerja, tidak ada waktu untuk hadir di majelis ilmu, maka ini sungguh sangat keterlaluan, sungguh sangat terlalu sekali. Bagaimana bisa dibayangkan Rasulullah SAW ketika itu membimbing para sahabat, mengurusi istri-istrinya dengan adil, kemudian menjadi pemimpin peperangan dan banyak yang lainnya, tapi beliau kemudian masih bisa, ya, mengajarkan kepada para sahabat, ya, masih bisa kemudian membimbing para istri-istrinya, ya. Itu tidak lebih sibuk tidak itu dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita beralasan, ya, saya tidak bisa ngaji Ustaz, karena apa? Karena waktu saya sibuk, ya, saya kerja terus tiap hari. Ya. Bisa kemudian ketika weekend kita ngaji, ketika kita pada maghrib ngaji, ya. Karena ini adalah suatu tuntunan dari Rasulullah SAW. Ya. Dan ketika itu doa ini diajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum untuk kemudian bagaimana mereka bisa istiqomah, mereka bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW kemudian mengajarkan doa ini kepada para sahabat. Di antara doa yang diajarkan adalah Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Enten sing pun hafal. Ada yang sudah hafal? Mungkin ada di antara jamaah sekalian. Ini doa untuk bagaimana kita meminta cintanya Allah Subhanahu wa taala, meminta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dimudahkan untuk beramal soleh, beramal kebaikan dalam kehidupan kita. Dan doa ini sering kemudian dibaca oleh Nabi SAW dan diajarkan kepada para sahabat
radhiyallahu anhu. Ya. Nomor sarang bisa diikuti. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin. Berbohong, ya. Maka dia akan terus senantiasa berbohong. Terus kemudian dia berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah terbiasa. Jadi bagaimana seorang hamba itu ketika mendapatkan cintanya Allah, dia dimudahkan untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan, walaupun itu sedikit. Kalau dengan misalkan ya, sudah istiqomah, bisa bangun sholat malam misalkan, ya. Setiap malam bangun qiyamul lail, karena qiyamul lail itu adalah di antara dari orang-orang yang beriman dan dicintai Allah. Orang-orang beriman dan dicintai Allah itu di antara cirinya, Pak, karena qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu tidurnya sedikit. Jadi orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dan cintanya Allah itu, yang mendapatkan surga itu tidurnya sedikit. Nabi itu kalau tidak ada acara yang mendesak setelah selesai langsung bertidur. Kemudian nanti bangun di sepertiga malam, kemudian beliau sholat yang mulai sampai ke dalam subuh. Tapi sebelum subuh beliau sempat kemudian mengembangkan badannya sebentar, kemudian tidak lama azan. Dia sholat fajar dari subuh. Ini kebiasaan Rasulullah SAW. Artinya tidurnya sedikit. Dan orang-orang yang terdahulu juga sama. Kemudian ciri yang kedua, wajib asal dunia selalu orang-orang soleh terdahulu, orang-orang yang beriman yang dicintai Allah, itu mereka yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Waktu sahur itu ya istilahnya setengah 4 sampai 9 subuh ya. Itu waktu sahur itu orang-orang yang punya kebiasaan beristighfar, ngomongin ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kemudian kita mencontoh dan meneladani Rasulullah dan orang-orang yang terdahulu. Bagaimana kita bisa menilai belum itu sedikit. 2 rakaat dan 1 witir, tapi dikerjakan setiap hari, ini lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan kita yang lain 1 bulan 1 kali atau bahkan 1 tahun 1 kali tapi 9 rakaat, yaitu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan sholat 11 rakaat itu sudah termasuk witir. Itu juga di antara bentuk kemudahan dari Allah. Tapi bagaimana kita bisa mengistiqomahkan di luar bulan Ramadan kita senantiasa juga istiqomah. Tidak hanya yang sepuh-sepuh, tapi yang muda juga sama. Semangatnya dengan orang sama yang sudah sepuh. Karena ibadah itu tidak mengenal usia. Yang sepuh ataupun yang masih muda, semuanya sama derajatnya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti di akhir tidak ditanya dengan usiamu berapa, tidak ditanya. Yang ditanya adalah bagaimana amal kebaikanmu, bagaimana hartamu didapatkan dan untuk apa dikerjakan. Tidak ada ditanya usia, tapi bagaimana usianya itu bisa panjang dan dapat berkah di dalam. Nah ini di antara tandanya Allah memberikan kasih kepada orang-orang yang beriman. Jadi itu jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana kita mengistiqomahkan amal yang sedikit tapi dilakukan secara konsisten, secara kontinu, ini lebih dicintai Allah dibandingkan amal yang banyak tapi kemudian tidak dikerjakan dengan istiqomah. Jangan untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan, walaupun itu sedikit. Kalau masih dengan misalkan ya, sudah istiqomah, bisa bangun sholat malam misalkan. Setiap malam bangun qiyamul lail. Karena qiyamul lail itu adalah di antara dari orang-orang yang beriman dan dicintai Allah. Orang-orang beriman dan dicintai Allah itu di antara cirinya lah. Karena qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu tidurnya sedikit. Jadi orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dan cintanya Allah itu yang mendapatkan surga
detailnya sedikit. Nabi itu kalau tidak ada acara yang mendesak setelah sholat isya itu langsung dia tidur.